Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan belajar 5 dengan topik perkalian dan pembagian pada bilangan berpangkat. Kolaborasi oleh Awan Winanto SPD dan Syahri Rahmawati SPD. A. Perkalian pada bilangan berpangkat. Pada operasi perkalian perpangkatan berlaku sifat berikut. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N, bilangan pokok sama, dengan operasi hitung perkalian berarti pangkat ditambah A pangkat M tambah N. B. Dalam kurung A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dipangkatkan N, pangkatnya dikalikan A pangkat M kali N. Yang C, A kali B pangkat M. Bilangan pokok berbeda, pangkat sama. A dipangkatkan M kali B dipangkatkan M. Sekarang kita perhatikan contoh-contoh soal dan penyelesaiannya. Sederhanakan perpangkatan berikut ini. Soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7. Perhatikan, dari nomor 1 sampai dengan nomor 7, kalian bisa melihat semua sifat yang telah dipelajari terdahulu pada perpangkatan, semuanya digunakan dalam menyelesaikan soal ini. Dan di sini ada soal perintahnya adalah sederhanakan perpangkatan berikut ini. Sederhanakan, ingat, menyederhanakan hasilnya adalah dalam bentuk bilangan pokoknya adalah bilangan prima. Ya, sekali lagi, dalam menyederhanakan perpangkatan, bilangan pokoknya adalah bilangan prima dan pangkatnya adalah pangkat positif. Pembahasan kita mulai dari nomor 1. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 7. Kita lihat bilangan pokok sama dengan operasi hitung perkalian. Sifat yang kita pakai adalah A pangkat M dikali A pangkat N, bilangan pokok sama, operasi perkalian berarti pangkat ditambah A pangkat M tambah N. Berarti 3 pangkat 4 ditambah 7 sama dengan 3 pangkat 11. Jadi 3 pangkat 11 sudah sederhana. Soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, cara membacanya adalah dalam kurung 3 kali 5 dipangkatkan 4. Sifat yang kita gunakan adalah sifat dalam kurung A kali B dipangkatkan M. Maka hasilnya adalah, kita mulai dari A pangkat M, operasinya kali, tetap kali, ya. Kemudian baru B pangkat M. B pangkat M. Bilangan pokoknya berbeda, tetapi pangkatnya akan sama jika A dan B berpangkat 1. Kita kembali ke soal. Sehingga dalam kurung 3 kali 5 dipangkatkan 4, hasilnya adalah 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Cukup sampai di sini saja. Kita melihat bilangan pokok sudah bilangan prima, berarti bentuknya sudah sederhana. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Soal nomor 3, dalam kurung negatif 7 pangkat 2 dipangkat 3.
Kita selesaikan dulu perkalian perpangkatan yang terluar. Jadi negatif 7 pangkatnya kita kalikan 2 kali 3 6. Jadi negatif 7 pangkat 6. Kalau dalam kurung berarti tandanya masih negatif. Tapi kalau dalam kurungnya kita hilangkan berarti negatif dipangkatkan 6 hasilnya jadi positif 7 pangkat 6. Kita lanjutkan ya. Berikutnya. Pembahasan soal nomor 4. Pada soal nomor 4 ini berbeda dengan soal nomor 3. Berbeda ya. Di sini yang negatif adalah yang di dalam kurung. Pada soal nomor 4 yang negatif adalah pangkatnya. Sifat yang dipakai tetap sama, yaitu A pangkat M dipangkatkan N. Hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Kita selesaikan. Kita kerjakan, ini adalah pangkat terluar. Maka ini yang didahulukan ya. Pangkat ini yang didahulukan sebagai pangkat terluar. Kita ganti sekarang. Perhatikan baik-baik caranya. Negatif 3, Bapak tulis ulang. Negatif 3 dipangkatkan min 2. Oh sorry, ini positif ya. Dalam kurung 3 dipangkatkan negatif 2, dipangkatkan lagi 5. Hasilnya adalah yang dikerjakan adalah yang bagian luar. Berarti 3 tetap ditulis dulu, baru negatif 2 dikali 5 pangkatnya. Ini didapat dari pangkat. Dilanjutkan, terus di bawah 3 atau 3 dalam kurung negatif 2 kali 5, hasilnya adalah negatif 10. Bisa ditulis 3 pangkat negatif 10. Bentuk sederhana jika jika pangkatnya juga positif, pangkat berpangkat positif. Pangkatnya positif. Nah, ingat. Sehingga hasilnya adalah 1/3 pangkat 10. Ini adalah jawaban yang paling sederhana. Kita lanjutkan ke nomor 5. Silakan Ibu. Nomor 5, 27 pangkat 2. Nah, di sini hati-hati 27 bukan bilangan prima. Ingat, sederhana kalau bilangan pokok prima. Jadi kita sederhanakan dulu dengan menggunakan faktorisasi prima. 27 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, 2 tidak bisa. Berarti kita bagi dengan 3. 27 bagi 3, 9. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. Nah, jadi 27 sama dengan 3 pangkat 3. Kita lanjutkan ke soal. Jadi 27 kita ganti. Kita sudah faktorisasi tadi. 3 pangkat 3. 27 tadi dalam kurung dipangkatkan 2. Ya, berdasarkan sifat. Bilangan berpangkat dipangkatkan berarti A pangkat M dalam kurung pangkat N jadi A pangkat M kali N. Kita lanjutkan ke soal. 3 pangkat 3 kali 2 sama dengan 3 pangkat 6. Jadi 3 sudah bilangan prima. Lanjutkan. Pembahasan untuk soal nomor 6. Kalian amati di sini ya. Bilangan pokok udah berbeda, tapi bila setiap bilangan pokok mempunyai pangkat yang berbeda, maka penyelesaiannya kita pecah menjadi faktor-faktornya. Konsep yang digunakan tetap ada 2 sifat yang digunakan adalah pertama A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Konsep yang kedua
Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah A kali B dipangkatkan M. Hasilnya adalah A pangkat M kali B pangkat M. Nah, dua konsep ini akan kita gunakan. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Perhatikan, kita langsung ya. Kita ambil dulu ini, dipangkatkan ini. Sehingga kita tulis 2 pangkat 3 dipangkatkan 5. Kemudian kita lanjutkan kali, baru kita ikuti yang berikutnya, yang Bapak kotak. Yaitu 3 pangkat 4 dalam kurung dipangkatkan 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 5 dikali 3 pangkat 4 kali 5. Perhatikan cara menulis. Pangkat selalu lebih tinggi dan lebih kecil daripada bilangan pokok. Jika kalian tulis sama besarnya dan sejajar, maka akan dinyatakan salah. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 5, 15 dikali 3 pangkat 20. Selesai sampai di sini. Bilangan pokok sudah berbeda, pangkat berbeda, sehingga tidak bisa disederhanakan lagi. Kita lanjutkan pada soal nomor 7. Silakan Ibu. Nomor 7 ada perbedaan sedikit dengan nomor 6. Di sini letak perbedaannya adalah pangkatnya negatif. Ya, sama konsep yang dipakai sama seperti nomor 6, dua sifat. Sifat yang pertama, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Yang kedua, bilangan pokok berbeda, A kali B dipangkati M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Di sini kita kerjakan dulu yang pertama. Oh iya. Kerjakan dulu yang terluar. Pangkat terluar. 3 kali, kita kerjakan dulu dari yang terluar. Kita tulis ini, Bu. 7 kali 11 pangkat 2 dalam kurung ya. Terluar kita kerjakan dulu 3 kali negatif 5 sama dengan ya, yang 7 kali 11 pangkat 2 tetap ditulis 3 kali negatif 5 negatif 15. Selanjutnya kita pakai yang sifat yang kedua di atas. Sifat yang kedua, 7 pangkat negatif 15 dikali 11 pangkat 2 kali negatif 15. Ya, sama dengan 7 pangkat negatif 15 kali 11 pangkat negatif 2 kali negatif 15 negatif 30. Ini belum sederhana karena pangkat kita masih negatif. Ingat sifat yang sudah dijelaskan di awal. Pangkat negatif menjadi 1/7 pangkat 15 dikali 1/11 pangkat 30. Nah, ini bisa disederhanakan lagi karena pembilangnya sama-sama 1 kali 1, 1/7 pangkat 15 kali 11 pangkat 30. Di bagian akhir dari presentasi ini adalah tugas. Perhatikan tugas yang harus kalian serahkan pada tugas kelas di classroom. Sederhanakan perpangkatan di bawah ini. Ingat, menyederhanakan perpangkatan, bilangan pokoknya adalah bilangan prima dan berpangkat positif, ya, dan berpangkat positif. Yang pertama adalah 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat negatif 5. Perhatikan bilangan pokok sama. Sifat manakah yang akan kita gunakan? Kedua, dalam kurung
negatif dalam kurung 5 dipangkatkan 3 dipangkatkan negatif 2 sama dengan titik-titik. Gunakan sifat yang mana untuk kalian sederhanakan. Nomor 3, 8 pangkat 3. Perhatikan apakah bilangan pokok sudah bilangan prima atau belum. Tadi ada contoh, karena syarat sederhana adalah bilangan pokoknya adalah bilangan prima. Berikutnya nomor 4, dalam kurung 3 pangkat 3 dikali 7 dipangkatkan 3 dipangkatkan 2. Ingat, kerjakan dulu pangkat yang terluar, baru gunakan sifat. Nomor yang terakhir, nomor 5 pangkat negatif 3 kali 7 3 pangkat negatif 3 kali 7 pangkat negatif 7. Ingat, hati-hati sederhana apabila pangkat kita adalah positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin